Selamat siang para mahasiswa PDE. Kita lanjutkan. Ini udah dikerjakan belum soal latihan yang itu? Ini share. Yang soal latihan ini udah dikerjakan belum nih? Halo. Sudah bisa kerjakan? Nggak bisa. Jadi kita coba ya, bahas. Oke. Kami nomor 1 dan 4 ini ya. Kita copy aja ya. Hapus saja di belakang. Jadi ini kita coba bahas ya. Ya, penjelasannya gimana supaya Anda bisa. Sudah coba belum? Halo. Oke, kalian. Jadi ini pertama kita cari persamaan, ini sudah terurai ya. Sudah terurai dalam bentuk persamaan Z. Maka kita cari sini persamaan auxiliary. Persamaan auxiliary. Di mana dx-nya sama dengan M untuk persamaan auxiliary-nya dan dy-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita ganti nih, dx-nya ganti M, jadi M kurang 2 kali 1 kurang pangkat 2 kali dx-nya M tambah 3 kali 1 kali Z sama dengan 0. Ya, pertama kita ambil 0 untuk mencari akar dari persamaan auxiliary-nya. Berarti ini M kurang 2 kurung pangkat 2 dikali M plus 3 pangkat 1 kali Z sama dengan Z nggak ada ya. Kalau persamaan auxiliary itu berarti Z-nya nggak ditulis ya, sorry. Sama dengan dulu persamaan eigen, Y kan nggak ditulis, ya kan? Jadi sama ini Z-nya tidak ditulis. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini kembar 2 ya. Ini kalau M kurang 2 sama 0, berarti M sama dengan 2 kan? Berarti ini M1 M1,2 artinya M1 dan M2 sama nilainya 2. Dan M3 sama dengan min 3. Paham maksudnya? Halo? Ya. Ini kembar 2, ini single. Nah, baru kita cari solusi Z homogennya berapa? Itu kembar 2 itu F1 Y ditambah M-nya, ini M-nya. MX ya, MX. Kalau kita mau bikin rumusnya MX boleh. Ditambah, ingat kalau kembar 2 ada ini kali X kali F2. F2 Y tambah MX. Ini kembar 2 ditambah yang sendiri yaitu F3
Y tambah M3X. Nah, M ini yang sama dengan M ini 2 ya. Berarti ini yang sama dengan M. Sehingga Z homogennya adalah S1 Y tambah 2X ditambah X kali F2 Y tambah 2X yang kembar 2 ditambah dengan yang sendiri F3 Y ditambah min 3X. Ini sendiri. Jelas di sini Z homogennya. Sampai sini jelas? Halo yang online jelas nggak? Halo? Belum gabung online. Ya. Nah, itu yang homogen. Sekarang kita mau cari yang khusus. Yang kedua, kita salin lagi ya. Dx kurang 2dy pangkat 2 kali dx tambah 3dy dikali z sama dengan e pangkat 2f plus y. Ya. Sehingga z khusus, solusi khususnya adalah, ini z ini cari ya, z ini z khusus adalah e berpangkat ya, e berpangkat 2x plus y per yang ini dx kurang 2dy kurung pangkat 2 dikali dx ditambah 3dy. Di mana? Nah, ini A-nya berapa? A-nya 2. Sorry, ini koefisien Y-nya. Berarti sini koefisien Y-nya adalah B. Ya. AX tambah BY. AX tambah BY. A-nya 2, B-nya 1. Betul nggak? Kan rumusnya E pangkat AX tambah BY. Ya, berarti A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 1. Nah, kita tahu DX sama dengan A, berarti sama dengan 2. DY sama dengan B, sama dengan 1. Paham dari sini? Halo, dari sini. Berapa ini? Kalau kita masukkan ya, berapa nih? DX-nya 2. 2. Dikurang 2 kali 1, apa hasilnya? 0 lah nih. Coba dikurang ya. DX-nya 2. Dikurang 2 kali 1. 2 kurang 2, 0. Pangkat 2. Sesuatu bagi 0, tak terdefinisi. Jelas maksudnya? Tak terdefinisi. Oleh karena itu yang ada yang nilainya 0 ini naikkan ke atas. Ya. Yang ini tidak 0, letakkan di depan. Ini letakkan di depan seper dx ditambah 3d, letak di depan. Dikali, oh ya, eksponensialnya letak di depan ya. Eksponensialnya sebaiknya letak di depan ya. Jadi eksponensialnya ini diletakkan di depan nih. E pangkat 2x tambah y supaya tidak dipengaruhi oleh ini ya, d-nya nih. Nah, yang pangkat 2 ini kan tadi kita hitung 0, akibatnya 0 tidak boleh itu dinaikkan ke atas. Jadi dx kurang 2dy kurung pangkat min 2. Nah, kalau tidak ada fungsi yang lain dianggap 1. Ya, dari 1. Paham maksudnya? Halo. Eksponensialnya sebaiknya letak di depan ya, sebaiknya. Kemudian yang tidak 0 ini boleh kita ganti ya. Ini menjadi E pangkat 2x tambah Y kali seper. DX-nya ini berapa nih? DX sama dengan A sama dengan 2 ditambah 3 kali 1. Nah ini bagaimana menyelesaikan ini? Ini mirip dengan Anda belajar PD biasa ya. Apa ordinary differential equation itu Pak DX pangkat min 2 dari 1. Ya nak? Masih ingat?
ada kaitan antara PD partial dengan PD biasa. Ya, antara partial differential equation dengan ordinary differential equation. Terus ini ini berapa nih? 2 tambah 35. 1/5 letak di depan. E pangkat 2X tambah Y. Ini yang penting E pangkat 2X tambah Y jangan diganggu gugat ya. Nah, kita kejar ini. Berapa nih? Ini artinya apa nih? Ini artinya double integral dari 1 karena double integral dx-nya 2. Paham sih? Double integral dx-nya 2. Nah, ini sama dengan 1/5 E pangkat 2X plus Y. Yang kita kerjakan paling dalam dulu. Berapa? Integral dari 1 dx. Berapa? Integral 1 dx kan integral dx. Berapa tuh? X ya. Ini nih. Yang asal ini ya. Integral dari 1 dx atau integral dx adalah X. Dan ini 1/5 dari E pangkat 2X plus Y. Integral dari X pangkat 1 dx berapa? Berapa? 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Ya, 1/1 tambah 1 X pangkat 1 sehingga hasilnya ya 1/2 kali 1/5 1/10 X kuadrat E pangkat 2X plus Y. Halo? Pengertian D pangkat, Anda sudah tahu ya, D pangkat min 2 itu apa sih? Integral, ini artinya D pangkat min 1, D pangkat min 1 itu enggak? Kemudian artinya apa nih? D pangkat 1 ini integral. Jangan lupa ada dx-dx-nya. Titik-titik dx-dx. Kalau yang dalam X. Ya, perlu diingat. Sehingga hasil akhirnya adalah Z solusi khususnya adalah ini 1/10 X kuadrat 2X. Ini solusi khususnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau yang onsite? Saya ada bingung? Online? Ini banyak yang ada kegiatan lain ya? Ya, memang mereka sudah minta izin deh. Cuma masalahnya kok banyak sekali. Ya, ya. Yang sakit harusnya bisa ikut online ya. Saya udah kirim kan ke WA grup. Ya, baik. Ini sudah dapat selesai khusus, sudah langsung kita jawab. Jadi solusi. Nah, jawab. Jadi solusi PDE atau ya solusi PDE itu aja atau PD parsial ya sama ya. PD parsial atau partial differential equation. Z adalah Z homogen tambah Z khusus. Nah, sehingga ini Z sama dengan F1 Y tambah 2X ditambah X kali F2 Y tambah 2. Ini yang kembar 2 ya. Ini yang kembar 2 ada X kalinya. Ditambah yang ketiga F3 Y di mana M-nya min 3 kali X. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Yang online? Ada pertanyaan nggak dari online? Halo? Tidak ada suara. Oh, sorry. Ini baru ZH ya, ditambah dengan ZK. ZK-nya yang baru kita dapat tadi ini. 1/10 X kuadrat E pangkat 2X tambah Y ya. Ditambah Z solusi khususnya yaitu 1/10 X kuadrat kali E pangkat 2X tambah Y. Ya, ini solusi khusus. Paham? Oke, itu yang pertama. Sedang yang kedua, kita lihat. Jadi saya tinggal copy aja. Ini soalnya.
Nah ini yang ini kita hapus berarti. Yang nomor 4-nya kita hapus. 5 yang tinggal. Nah, gimana cepat-cepat nih? Ada pernah yang tadi itu? Halo, yang nomor 4, yang latihan Anda kan nomor 4 dan nomor 5 ada. Yang onsite ada yang mau tanya? Tidak ada suara sih. Sama online aja. Hah? Nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 5. Yaitu sama ditanya solusi PDE, yaitu partial differential equation atau PD partial. Do pangkat 3, Z per DX, Do X pangkat 3, dikurang 7 Do pangkat 3 Z per Do X Do Y pangkat 2, kurang 6 Do pangkat 3 Z per Do Y pangkat 3, sama sin X plus 2Y. Nah, ini dalam bentuk trigonometri. Yang tadi itu terakhir yang bentuk eksponensial. Jelas ya? Eksponensial. Sekarang kita masuk dengan bentuk yang apa namanya? Trigonometri. Ada sin atau cos biasanya, ya. Ada ini. Oke. Nah, kita terjemahkan ini ya. Kita terjemahkan ini apa? D pangkat ini D pangkat 3. Ya, DX pangkat 3. Ini apa? D yang Mbak penyebutnya lihat ya. DX pangkat 3, DX kali DY pangkat 2 dikurang koefisien ikut ya, min 7. DX kali DY pangkat 2 dikurang 6 DY pangkat 3. Gitu kan? Ya enggak? Nah, jadi di sini kita terjemahkannya nomor itu adalah ini solusinya. Solusinya adalah DX, temukan lagi ya, yang tadi itu nggak kelihatan ya. Soalnya nggak kelihatan. Jadi ini Do pangkat 3 Z per Do X pangkat 3. Min 7 Do pangkat 3 Z per Do X kali Do Y pangkat 2. Min 6 Do kuadrat Z per Do Y pangkat 3 sama dengan sin dari X tambah 2Y. Ini kita terjemahkannya adalah DX pangkat 3. Ya, nah, ini DX pangkat 3 min 7 DX kali DY. Ya, ya. DY pangkat 2 min 6. Penyebutnya lihat ya. DY pangkat 3. Sama dengan sorry, kurung kali Z, jangan lupa. Jangan lupa kurung, semuanya dikurung, kali Z sama dengan sin X tambah 2Y. Ini baru terjemahannya. Setelah itu kita ambil yang pertama. Yang pertama adalah yang sebelah kanannya 0. Yang kata homogen. Ya. Sebagai homogen ini adalah DX kurang pangkat 3 kurang 7 DX kali DY pangkat 2 6 kali DY pangkat 3 sama dengan tetap ya kurung kali Z sama dengan 0. Juga yang Z mungkin 0, ini yang 0. Ini yang sama 0 ini disebut persamaan auxiliary. Ya. Ini disebut persamaan auxiliary. Di mana DX-nya sama dengan M dan DY-nya sama dengan 1. Jelas ya, untuk ini homogen ya. Nanti khusus beda lagi. Baik. Nah, ini kita terjemahkannya apa nih? DX itu M. Jadi M pangkat 3 kurang 7. M kali
dy-nya 1 pangkat 2, 6 kali 1 pangkat 3. Sama dengan 0. Sehingga ini M pangkat 3 kurang 7M kurang 6. Nah, ini pangkat 2-nya nggak ada ya. Nggak ada ya pangkat 2-nya. Jadi ini harus atau dijauhkan ya. Karena pangkat 2-nya nggak ada, berarti ini harus kita buat 0. Ya, pangkat 2-nya nggak ada ya. Karena pangkat 2 nggak ada, terus tambah 0 kali M pangkat 2. Jadi harus ada semua urutan. Yang nggak ada koefisiennya 0. Ya. 0 kali M kuadrat kurang 7 kali M kurang 6 sama dengan 0. Kan gitu ya. Seperti, ini seperti menyelesaikan dengan rumus Horner. Ya, pakai rumus Horner itu. Ya, kita gunakan ini adalah rumus Horner. Ya, rumus Horner. Ini koefisiennya berapa? 1, 0, min 7, min 6. Oke, maaf. Lalu jumlah. Kemudian M sama dengan berapa? Nah, ini dari bilangan yang terakhir kita lihat sini adalah faktor 6. Ya, kami faktor 6 itu adalah habis dibagi plus minus 1, habis dibagi plus minus 2, habis dibagi plus minus 3, dan habis dengan plus minus 6 sendiri. Enak. Habis dibagi ya. Oke. Nah, kita coba dulu. Kalau 1 bisa nggak? Kita coba. Kalau ini 1, hitung 1, 1 kali 1 berapa? 1. Jumlahkan 1. 1 kali 1, 1. Jumlahkan min 6. 1 kali min 6, hah? Min 6. Berarti min 12 ya. Gagal. Nah, berarti ini min 1 coba deh. Berarti plus 1 gagal, min 1 kali 1 min 1. Jumlahkan min 1. Min 1 kali min 1 plus 1. Dijumlahkan min 6. Min 1 kali min 6 plus 6. Jumlahkan 0. Yang terakhir ini harus sisanya harus sama dengan 0. Terakhir itu sisa. Dan harus 0. Kalau tidak 0 artinya tidak habis dibagi, berarti tidak terjadi penfaktoran. Sampai sini jelas nggak ya? Halo? Ya. Nah, terus ini kita pindahkan nih, ini M tambah 1 kan? Ini kan artinya M tambah 1 sama dengan 0 enggak? M sama dengan min 1, pindah ke kiri. M tambah 1 0, berarti sini M tambah 1 kali, nah koefisiennya berapa sini? 1 min 1 min 6 ya. 1 min 1 min 6. Kita lihat sini M pangkat berapa tertinggi sini? Yang dibagi tadi M pangkat 3. Di sini ada M pangkat 1 nih. M pangkat 3 bagi M pangkat 1 berapa? Halo. M pangkat 3 bagi M pangkat 1. Pangkat 3 per M koran enggak? Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Jadi M pangkat 3 bagi M pangkat 1, 3 kurang 1, 2. M kuadrat. Nah, berarti ini adalah M kuadrat. Setelah M kuadrat, M bilangan. Udah. Jadi ini M tambah 1 ini. Dipindahnya M tambah 1. Ini M kuadrat min M min 6 ya. M kuadrat min 1M min 6. Oke. Sehingga ini M tambah 1, kalau kita tulis ini M kuadrat min M min 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan nih, berapa nih? M tambah 1, ini M berapa? Ini M berapa nih? Hasil kalinya jumlahnya min 1. Hasil kalinya ujung kali ujung. 1 kali min 6, min 6. Berapa kali berapa tuh? Halo?
Min 3 kali 2 enggak? Plus 2. Min 3 tambah 2 kan min 1. Kalau terbaliknya plus 1 ya kan. Tanda minnya. Ya. Jadi di jumlah itu yang kita lihat ya, merupakan ketetapannya. Yang pasti itu di jumlahnya. Kelas kali itu perkalian ya. Pemfaktorannya. Jadi berarti sini kita jumlahkan min 1, berarti sini adalah min 3 ditambah ya min 3 boleh sini tambah 2. Atau terbalik, boleh terbalik boleh ya. Berarti ini M1-nya adalah min 1, M2-nya adalah min 2, M3-nya adalah plus 3. Mempunyai 3 nilai auxiliary yang berbeda, berlainan. Nah, kalau berbeda ya biasa aja kan. Z homogen adalah apa? F1 dari Y plus M1X gitu ya. Ditambah F2 dari Y tambah M2X ditambah F3 kali Y plus M3Z. Lebih gampang kita pakai 1, 2, 3 ya. Daripada FGH. Kalau FGH nya 4, pusing dicari huruf lain apa tuh. Kalau mau 1, 2, 3, 4 tak masalah kan. Oke, lalu kita ganti. Jadi Z homogennya adalah F1 dari Y. M1-nya min 1X. Min 1 kali X, min X. F2. M2-nya min 2 kali X. F3. Y. M3-nya 3. Plus 3Z. 3X ya. Bukan. Ini bukan Z tapi X. Ya. 3X. Ya. Oke, ini baru Z. Apa? Z homogennya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Baru Z homogennya, belum Z khususnya. Solusi khusus belum. Nanti jumlahkan. Jadi caranya mirip dengan PD biasa ya. Ordinary differential equation. Y sama dengan YH tambah YK. Terus ini Z sama dengan ZH tambah ZK. Ya. Oke, lanjutkan. Ya. Bagaimana kita mencari? Oh ya. Mencari apa? Z khususnya. Nah, ini hati-hati nih. Ini bentuknya dari yang awalnya ini ya. Ada sin nih. Ya, ada sinnya. Kita salin dulu ya, yang ada sin nih, lengkap nih, kita salin dulu. Jadi kita salin. Yang kedua adalah untuk mencari dx pangkat 3 kurang 7 kali dx kali dy pangkat 2 kurang 6 kali dy pangkat 3 kali z sama dengan sin x tambah 2y. Nah ini berapa A-nya dan berapa B-nya? AX tambah BY. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, betul nggak? Nah, setelah itu kita cari sini apa? DX pangkat 2 berapa? DX itu sama dengan A enggak? Ya, atau mungkin dulu. DX sama dengan A sama dengan 1. Oke. Kemudian yang kita mencari DX pangkat 2. DX pangkat 2 berapa? DX pangkat 2 adalah A kuadrat atau 1 kuadrat. 1 kan? Ya enggak? DX kuadrat, A kuadrat atau 1 kuadrat. 1. Kemudian DX DY berapa? DX DY. DX kali DY berapa? DX-nya, oh ya, sorry. DY-nya sama dengan apa? B ya. DY-nya sama dengan B. B berapa? 2. Ini ingat nih. DX 1, DY 2. Ya.
Baru lantas dicari situ apa? DY kuadrat. DY kuadrat sama dengan campuran dulu sebelum DY kuadrat campuran. Campurannya adalah DX kali DY. DX kali DY. DX-nya adalah 1, DY-nya adalah 2. Atau AB ya. Ini ada. DX kali DY. Hasilnya 2. Ini 1, ini 2. Terus yang terakhir sini adalah DY pangkat 2. D pangkat 2 artinya B pangkat 2 ya. B kuadrat adalah 2 kuadrat. B-nya kan 2, 4. Sampai sini jelas? Halo? Nah, kalau sudah jelas, kita bagi break. Sekarang ini ZK berarti berapa? Berapa Z-nya? Z. Solusi khusus Z adalah sama dengan apa? Kali Z. Z khusus adalah ini kali sin, ya enggak? Kali sin. Sin dari X tambah 2Y. Ini 1 per dx pangkat 3 kurang 7. Dx kali dy pangkat 2 kurang 6 dy pangkat 3. Sampai sini jelas? Nah, kemudian nilai-nilai ini kita ambil dari sini. Tadi dx sama dengan A, dy sama dengan B, dx dy A kali B. Itu enggak? Kita masukkan sini. Ini sama dengan Z khusus. Khususnya adalah 1 per dx-nya menilai 1. Berarti 1 pangkat 3 kurang 7 kali dx1. dy-nya 2 pangkat 2. 6 kali dy-nya 2 pangkat 3 kali sin X tambah 2Y. Sehingga ini sama dengan berapa dah? Oh, tunggu dulu nanti. Kita enggak cara begitu. Kalau masuk sini nanti mungkin bisa sepernol Pak. Sebaiknya ini yang kita lakukan bagi berekor dulu. Ya. Bagi berekor dulu. Mesti bagi berekor. Jadi ini jangan diganti dulu. Ya, jangan diganti dulu. Kita bagi berekor dulu. Ini udah bisa hapus. Bisa hapus. Nah. Kita bagi berekor, hasil baginya diambil ya. Oh, maaf ya, sudah 2 minggu ini karena flu batuk nggak baik-baik. Sudah ke dokter 2 kali juga. Lama amat ini hapusnya. Jadi ini kita lakukan bagi berekor ya. Nah, kita bagi berekor. Kita bagi berekornya dengan dilakukan dx tambah dy. Ya. Anda tahu maksudnya nih? Ini seperti pangkat 3, misalnya enggak? A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Jangan lupa. Dasarnya ini sebenarnya dasarnya gini ya. Jadi kalau Anda kan ingat kembali mungkin sudah lama itu pelajaran di SMP. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 adalah asalnya A tambah B. Berarti itu kuadrat suku utama.
Kalau ini tambah sini kurang, AC kali AB tambah kuadrat suku 2. Betul nggak gitu? Nah, kalau yang kurang nggak, ini kurang, ini menjadi tambah. Ini sebenarnya kalau Anda tahu yang ininya, ini tahu, ini bisa kita cari kan? Ya enggak? Caranya kita bagi berekor, coba kita bagi berekor. A pangkat 3, B pangkat 3-nya nanti sini ya. B pangkat 3 bisa. Bagi A tambah B, coba. A pangkat 3 bagi A kuadrat enggak? Nah, kita bagi nih. Jadi ini A pangkat 3 ditambah A kuadrat B. Kurangi. Kita kurangi di min A kuadrat B. Min A kuadrat B dibagi A apa? Min AB. Enak? Min AB. Terus min AB kali A, min A kuadrat B, min AB kali B, min AB kuadrat. Kemudian ini kurangi. Hasilnya apa? Nah, hilang. Ini hilang ya. Ini jadi plus AB kuadrat. AB kuadrat bagi A apa? B kuadrat. B kuadrat kali AB, kali A, AB kuadrat. Ya. AB kuadrat. Dan ditambah B pangkat 3. Ini, sorry. B pangkat 3 sini. Nah, B pangkat 3 turun sini. B pangkat 3. Dikurangi 0 nggak? Ini sama nih. Dikurangi kan. Nah, ini maksudnya yang hasil bagi ini sama nama ini. Saya tanya mana? Sama enggak? Sama. Ini dasar ini sebetulnya yang pelajaran di SMP dulu, ya enggak? Ini kan dapat di SMP kan? Ya, bumi kolonial ini sebetulnya itu kan dari hasil bagi atau perkalian gitu kan. Nah, dasar ini dipakai di sini tadi yang ini. Ya, kita coba uraikan ini dx, ini ada dy. Kita pakai dx tambah dy ya. Tambah dulu. Kita bagi berekor ya. Kita bagi berekor. Ini. Bagi berekor dengan yang ini dx pangkat 3. Terus kasih jarak ini 7 min 7 dx dy pangkat 2. Terus ini min 6 dy pangkat 3. Di sini dx tambah dy. Itu yang maksudnya A tambah B tadi. A tambah B. Bisa A tambah B, bisa A kurang B. Ya. Nah, sekarang dy pangkat 3 bagi dx berapa? Pasti dx pangkat 2 enggak? Iya kan? Nah, pangkat 2 dikalikan nih. Dy pangkat 3. Kemudian dx pangkat 2 kali dy. Dx pangkat 2 kali dy. Nah, ini kita kurangi. Ini hilang. Tinggal apa? Ini jadi min. Min dx pangkat 2 dy. Ini turun 1. Turun 1 min 7 dx kali dy kuadrat. Dy kuadrat. Nah, sekarang min dx kuadrat dy dibagi dx. Hasilnya apa? Sini min dx kali dy. Enak? Nah, ini dikaliin lagi. Berapa? Min dx dy kali dx apa? Min dx pangkat 2 kali dy. Dan min dx kali dy plus dx kali dy pangkat 2. Dikurangi. Ini habis. Ini min 7 dikurang 1 jadi min 8 ya. Min 7 tambah min 1 artinya ya kan. Min 7 dikurang 1. Jadi min 8 dx dy. Sorry, ini ada salah saya ini. Maaf. Saya keliru. Coba lihat. Teliti sekali ya. Ini tadi coba kalian tadi ini betul. Patut diturunkan min. Ini min 7 ya. Terus patut dikalikan ini min ya. Hati-hati ini min kali plus. Min ini ada salah sini kan tandanya. Salah. Jadi ini ada salah sini, ini bukan apa? Bukan min 8 nih. Hati sini. Ini tadi kan min
Min dx dy kali plus dy. Jadi min dx dy pangkat. Ya, min dx dy kali dy. Min dx kali dy pangkat 2. Jadi ini jadi plus. Min 7 plus tambah plus 1 berapa? Min 6. Ya enggak? Hasilnya ini min 6. Min 6 dx dy pangkat 2. Ini turunkan. dy kurung pangkat 3. Nah, dikali sini jadi min 6 dx kali dy pangkat 2 dibagi dx berapa? Min 6. Nah, bagi dx tinggal min 6 dy pangkat 2 enggak? Min dx kali dy pangkat 2 dibagi dx. Dx-nya coret. Bagi dx kan bagi dx-nya coret tinggal min 6 dy pangkat 2. Nah, dikalikan ini dx min 6 dx kali dy pangkat 2. Kemudian min 6 dy kuadrat kali dy min. Jadi ini min 6 ya. Ini salah ya, ini min 6 ya. Min 6, nah ini dikali min 6 kali ini jadi min 6 dy pangkat 3. Sehingga sisanya 0. Kalau 0 artinya dapat difaktorkan, dapat diuraikan. Ya. Sudah jelas di sini? Ini hasil baginya. Ya, hasil baginya dengan dx dy. Artinya apa? Ini kali ini sama dengan ini enggak? Artinya. Ya. Baginya. Nah, yang uraikan gitu seperti tadi itu. Jadi caranya gitu ya pakai bagi rekornya. Faktornya seperti mirip dengan A pangkat 3 kurang B pangkat 3 atau A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Sehingga tadi ini untuk itu ya ilustrasinya. Sehingga bentuk ini menjadi ZK, Z khusus. Z khusus sama dengan seper. Jadi kan seper dx pangkat 3 kurang 7. dx kali dy pangkat 2 kurang 6 dy pangkat 3. 3 ya, sin dari x tambah 2y. Nah, ini yang diuraikan tadi kan, difaktorkan sehingga zk-nya adalah seper berapa? dx dy, dx tambah dy itu dikali dengan panjang nih. dx kurung pangkat 2 hasil baginya nih. Ini hasil bagi tadi nih. Ya, hasil baginya dx kuadrat kurang dx kali dy kurang 6 dy pangkat 2 kali sin x tambah 2y. Jadi difaktorkan ya. Sudah paham? Halo. Bagi mereka itu tujuannya untuk seperti halnya bahwa A pangkat 3 kurang tambah B pangkat 3 bisa diuraikan A tambah B kali A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. Nah, hasil bagi itu A kuadrat kurang AB plus B kuadrat. Ya, tadi ya. Nah, setelah dapat ini, yang ini hati-hati nih. Ini dibiarkan dulu ya. Ini jangan diganggu gugat nih yang ini. Yang ini boleh diganti. Ini boleh diganti nih. Nah, kita gantilah. Kita ganti jadi apa? 1 per dx tambah dy. Ini nggak mungkin 0 ya. Nggak mungkin 0. Nah, kita ganti ini berapa? dx ini berapa tadi? Di sebelumnya tadi. Berapa dx? Ini nih. Oh, lari. Kemana nih? dx nilainya 1. dy nilainya 2. Itu aja. dx 1, dy 2 ya. Kita ganti ya. Coba kita ganti. dx nilainya 1. 1 kali dy 2, 6 kali 2 kuadrat. Kali sin x ditambah 2y. Sehingga ini hasilnya, ini bisa dipecah, jadi apa? Ini bisa dipecah 2 pecahan kan? Seper kali seper. Ya, ini artinya, ini jumlah berapa nih? Seper berapa nih?
1 min 2, 4 kali 6, 24 ya. Ya. Ini kita plus ya. Oh, sorry, DY pangkat 2. Salah saya. DX pangkat 2, 1 kuadrat. 1 juga ya. Tapi DY pangkat 2 tadi berapa nih? DY pangkat 2, 4 ya. DY pangkat 2, 4. Salah. Min 4 apa 4? DY kuadrat, sebentar ya. Takut salah. Oh, DY kuadrat adalah min. Oh, saya salah rumus nih. Bentar. Ini ingat dulu yang saya terangkan minggu lalu. Kalau sin dan cos berlaku apa? D kuadrat dalam min A kuadrat. Ya enggak? D kuadrat dalam min A kuadrat. Nah, ini banyak diulang lagi ya. Kalau ini ya di sini. D kuadrat adalah min A kuadrat. Ada dibutin dulu minggu lalu kan? Ya, turunan dari sin dan turunan dari cos. Ya enggak? Nah, ini juga berlaku sama. Ini berlaku sama juga tadi ini. Jadi ini ada keliru tadi ini. Ini harusnya tidak demikian ya. Jadi ini dx kuadrat adalah min A kuadrat ya. Adalah min A kuadrat. Minnya di luar ya. Adalah min A kuadrat. Minnya di luar. Jadi minnya di luar. Berarti min 1 enggak nih? Min 1 ya. Terus ini dy-nya B2. Dx dy tetap 2. Oh ya, dx dy min AB. Min AB. Berarti ini ada min 1 sini. Min 1 kali 2 min 2 ya. Ya, min 1 kali min 2. Ini min 1 kali 2 ini dikalikan. Min 1 kali 2 min 2. Ini min B kuadrat ya. D kuadrat dalam min B kuadrat. Berarti minnya di luar kuadrat. Jadi min 4. Sehingga ini kita masukkan di sini nilainya ini min 1 kuadrat. Ini min 1 kali 2. Ini min 6 kali min 4. Enak tadi min 4 tadi ya. Ini min 4 sini. Ini min 4. Sehingga hasilnya sini plus. Oh, sorry. Min 4. Nilainya dari pangkat 2 enggak ada ya. Ini juga nilainya enggak ada pangkat 2 nih. Pangkat 2 sudah enggak ada lagi kan sudah diganti tadi ya. Untuk itu dihapus ini. Ini enggak ada pakai ini, enggak pakai ini dari min 4. Maaf. Ini min 4. Ya, ini min 1. Jadi ini min 1. Tetap. Ya. Ini min 1 tetap. Ini min plus ya. Ini plus 2, betul ya. Terus ini min plus 24. Terus yang seper D, X, D tambah DY-nya kita pindahkan dari sinus X tambah 2Y. Nah ini kita jumlahkan berapa? 24 tambah 2, 26. 26 plus 1, 25 ya. Berarti seper 25 dari seper DX tambah DY. Kali sinus dari 2X tambah 2Y. Sampai sini bisa jelas? Halo? Lantas bagaimana menyelesaikan ini? Ini kan dx ini untuk trigonometri tidak berlaku dx ya. Untuk trigonometri biasanya menggunakan d pangkat 2, d kuadrat. Jadi berarti di sini kita harus dikalikan dengan apa? Dk sama dengan seper 25 kali seper dx tambah dy. Ingat, supaya jadi kuadrat dikali dengan sekawan dari penyebut, masih ingat enggak? Halo? Dikali dengan sekawan dari penyebutnya. Sekawannya apa? dx min dy, dx min dy.
Paham? Supaya menjadi dx kuadrat dari sinus X tambah 2Y. Sehingga Z khusus adalah 1/25 kali. Nah ini kita lakukan perkaliannya berapa? Yang atasnya, yang atas itu artinya dx kali sin. Itu artinya dx dari sin gitu ya. Dari sin X plus 2Y. Terus kurang dy dari sin X tambah 2Y. Tambah 2Y. Gitu ya. Nah ini dx tambah dy kali dx kurang dy a tambah b kali a kurang b apa? A kuadrat kurang b kuadrat enggak? Kuadrat suku yang sama dx kuadrat dikurang kuadrat melawan tanda dy kuadrat. Sehingga ini hasilnya 1/25 dari, hati-hati nih turunkan nih. Turunan sin u apa? Hati-hati terhadap x. Turunan sin u adalah cos u kali u aksen. Tapi u aksennya terhadap apa? Terhadap X, karena dx terhadap X, lingkari X. Dan dikurangi dy dari sin X plus Y, turunkan sama rumusnya. Turunan sin adalah cos U kali U aksen. Tapi terhadap apa? Karena terhadap Y, dy ya, terhadap Y. Ya. Kali aksen. Tapi terhadap Y. Ya. Mengapa terhadap Y? Ini kan dy. Dy artinya diturunkan terhadap Y. Per berapa? Nilai dx kuadrat berapa tadi? Dx pangkat 2 berapa tadi? Dx kuadrat nilainya -1, dy kuadrat nilainya -4. Ya, ganti. Dx kuadrat nilainya -1, dy kuadrat nilainya -4. Sehingga ini hasilnya 1/25. Ini kosinus X tambah 2Y kali X turunannya 1, Y konstan 0. Min kosinus X tambah 2Y X ditambah 2 kali 0. Ini 0 ya. Per -1 tambah 4. Ya. -1 tambah 4 berapa? 3. 3 kali 1/25, 1/75. 1/75 kali, ini adalah cos. Ya. Ini adalah kosinus X tambah 2Y dikurang, ini ada X ya. X ini dikalikan ke depan nih. Min X kali cos X tambah 2Y. Atau, oh ini ini 2 kali 1 ya. Ini tak ada X, tak ada Y. Tak ada Y ya, betul. Oh ya ini diturunkan, maaf ini salah. Waduh kacau nih. Bentar ya, ini ada keliru. Coba perhatikan nih. Ini diturunkan dari X. X turunannya 1, 2Y konstan 0. Ini tadi X diturun dari Y. Y berarti X diturunkan berapa? 0 ditambah 2 kali 1 enggak? X, Y turunannya 1. Betul enggak? Kalau ini X turunannya 1. Sehingga ini hasilnya min cos. Ini min 2 cos X tambah 2Y. Ini bisa dijumlahkan ya. Per 1 ya. Ya enggak? Per 1. Ini sudah nilainya 3-nya lari di sini. Kalikan sini. Dengan 25. Sehingga 1/75. Nah ini 1 kurang 2 berapa? 1 cos U kurang 2 cos U min cos U kan? Ya, hasilnya adalah min cos U. Ya. Sehingga hasilnya adalah ZK adalah min 1/75 dari kosinus X ditambah 2Y. Inilah cos Z. Nah, sehingga hasil akhirnya, maka hasil akhirnya Z adalah Z homogen ditambah Z khusus.
Nah, Z homogennya apa tadi? Homogennya yang mana tadi? Di atas nih. Z homogennya yang nih. Min 1, min 2, 3 ya. Apa tadi? F1 Y min 1 X, F2 Y min 2 X, F3 Y plus 3 X. Min 1 X, min 2 X, plus 3 X ya. Kemudian baru ditambah yang tadi, Z khusus. Z khususnya min 175 cos X per 2Y. Ya. Min 175 cosinus X plus 2Y. Itu dari cos U kurang min 2 sin, cos U ya. Cos U kurang 2 cos U. Cos U kurang 2 min cos U. Kali 175. Sampai sini misalnya. Ya. Nah, yang sebelumnya. Ya, boleh. Oke. Ada pertanyaan di sini? Kalau ini memang banyak ya, PD parsialnya paling banyak materinya. Paling padat. Dan bentuknya macam-macam. Ada eksponensial, ada trigonometri, ada polinom. Ya, polinom nanti. Ini masih trigonometri. Ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Yang online ada yang mau tanya? Kalau ada suaranya online. Halo. Online juga ada ya. Yang sabar nih. Yang online tadi minta izin dia di sini juga, tapi lagi apa ada itu. Baik, kita lanjutkan. Masuk ke berikutnya adalah apa? Yang nomor 6. Jadi nomor 5 ya. Ini juga selesaikan ya PDE atau PD parsial ya. Atau PD parsial. Itu 2 kuadrat Z per 2X kuadrat kurang 2 kali 2 kuadrat Z per 2X 2Y ditambah 2 kuadrat Z per 2Y kuadrat sama dengan sin X. Ini satu variabel ya. Biasanya kan sekian X tambah sekian Y. Oke. Solusi atau penyelesaiannya. Nah, terjemahan dulu ini apa artinya? Ini adalah D, penyebutnya D kuadrat X. DX pangkat 2 kurang 2 kali DX kali DY. 2X 2Y berarti 2X 2Y. Ditambah 1, nah ditulis 2Y kurung pangkat 2. Kurung kali Z sama dengan sin X. Yang gitu kan? Jelas Mas sana? Nah, kemudian kita ambil sama dengan 0 dulu ya. Yang pertama adalah DX kuadrat kurang 2 DX kali DY ditambah DY kuadrat kali Z sama dengan 0. Z nah mungkin 0. Ini yang 0. Terjemahannya, oh ya, persamaan auxiliary ya. Persamaan auxiliary. Di mana DX sama dengan M dan DY sama dengan 1. Ini selalu ya. The same for all. Semuanya gitu. Nah, kemudian ini terjemahan nih. Ini DX-nya adalah M. Jadi M kuadrat min 2M kali 1 ditambah 1 kuadrat. Sama dengan 0. Ini berarti kan M kuadrat kurang 2M tambah 1. Ini istimewa mana nih? Halo. Ini adalah segitiga Pascal. Benar? Segitiga Pascal. Jadi ini adalah M kurang 1 kurung
kuadrat. Berarti M kurang 1 kali M kurang 1. Berarti kedua-duanya sama. M12-nya bernilai 1. Betul nggak? Karena N-1 sama dengan 0. Ya kan? Boleh nggak menulis begini? Boleh nggak? M-1 kali M-1 sama dengan 0. M1-nya 1. M2-nya 1. M1, 1. Maka M12-nya 1. Ya, boleh caranya gini. Ya, ini 1, ini 1, 1, 1. Oke? Kembar 2 ya. Berarti ini kembar 2. Maka Z homogennya apa? Z homogennya. Z homogennya adalah F1. Berarti Y tambah MX ditambah, jangan lupa ada X kali ya. X kali F2 Y tambah MX. Di mana M-nya sama. Kembar 2 ya. M-nya sama. Sehingga Z homogennya adalah F1. Y ditambah M-nya berapa? M-nya itu 1 ya. 1X ditambah X kali F2 kali Y ditambah 1X. Paham sampai sini? Ini baru Z nih. Itu bisa ditolong nggak, Alex? Di apa? Tembak ke bawah aja. Ini saya dihantam terus nggak datang. Udah 2 minggu. Tiap Rabu tuh pasti kena saya sakit. Puncaknya di Rabu. Jadi hari ini kena lagi. Ini bagus supaya tampilan dan terlalu panas. Iya, saya ngerti juga. Makanya untuk semua agak jadi tembak bawah nggak apa-apa sih. Thank you ya. Baik. Sampai sini jelas. Nah, kemudian baru dibuatlah untuk yang kedua adalah Z solusi khususnya. Z khususnya berapa? Nah, kita salin yang tadi apa? DX pangkat 2 kurang 2DX kali DY tambah DY pangkat 2 kurung kali Z sin X. Nah, sin X itu sama dengan ini. Sin dari 1 kali X ditambah 0 kali Y. Tetap ada Y-nya. Walaupun Y, sekian Y-nya, sekiannya itu B. AX tambah BY, B-nya 0. Ini berarti kan A-nya 1. A-nya 1, terus B-nya 0. Ya enggak? Nah, sini kita cari tadi itu. Berarti DX sama dengan A, sama dengan 1. Sehingga DX pangkat 2 berapa? Min A kuadrat, jangan lupa ya, min A kuadrat yang sama dengan yang pelajaran di ODI. Ini adalah min dari 1 pangkat 2, hasilnya min 1 enggak? Min 1 pangkat 2. Mungkin kurang buat itu. Ya, ini adalah min A kuadrat. Min dari 1 kuadrat, hasilnya min 1. Oke, kemudian jangan lupa dx dy. Dx dy adalah min AB. Berarti min A, A-nya 1, B-nya 0. Hasilnya apa? 0. Min 1 kali 0. 0. Kemudian dy kuadrat. dy sama dengan B sama dengan 0. Sehingga dy kuadrat, ya, dy kuadrat adalah min B kuadrat. Berarti min 0 kuadrat adalah 0. Ya. Sudah jelas ya? 0 juga. Oh, yang tadi itu dibuat mengapa kita faktorkan? Karena kalau yang tadi kita masukkan 0 nggak nilai. Coba kita tes dulu ya. Yang sebelum tadi nanti kita cek ya. Kalau 0 baru kita faktorkan gitu ya. Tapi kalau nggak 0 ya langsung aja. Seperti ini Z khusus adalah 1 per DX
kurung kuadrat kurang 2 dx dy tambah dy kurung kuadrat kali sin. Enak. Kali sin X. Nah ini kalau kita masukkan berapa nilai ini? Seper. dx-nya bernilai min 1, dx kuadrat min 1 sorry. Min 2 kali 0 tambah 0 kuadrat kali sin X. Sehingga hasilnya berapa? Sehingga hasilnya berapa nih? Ini 0 hilang. 1 bagaimana 1 min sin. Min sin X. Ini hasilnya ini. Min sin X. Sehingga kita jawab solusi PDE atau PD parsial apa rumusnya? Z adalah Z homogen ditambah Z khusus. Dengan Z sama dengan, nah masukkan tuh. Z hanya adalah tadi F1 Y tambah X ditambah X tambah 2 ya, tambah 2 jadi F2 Y tambah X, ini sama M-nya. Tambah 2 ada X kali, ditambahlah ZK-nya min sin X. Nah baru selesai. Ya, hati ini walaupun B-nya tidak ada 0, tetap kita hitung. Ya. Any question? So far? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo? Yang online mana nih? Nggak ada orangnya. Halo? Wah ini online kabur semua nih. Ya. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang ada bentuk trigonometri yang lain dari yang lain nih, ya. Jadi variasinya banyak sekali ya. Jadi mau tak mau kita sih banyak belajar ini. Yang ketujuh, ya memang parsial ini paling banyak materinya. Selesaikan PDE atau PD parsial dari do kuadrat Z per do X pangkat 2 min do kuadrat Z per do X do Y. Sama dengan cos X kali cos 2Y. Nah, ini lain nih. Cos X kali cos 2Y. Cos. Apa itu diubah jadi, ingat dulu. 2 cos cos. Cos tambah cos. Ya kan? Cos tambah cos, satu jumlah, satu selisih. Gitu. Jadi cos deh. Mungkin itu ya arah ke situ ya. Ya. Ini soalnya. Nah, ini terjemahkan. Ini solusi. Penyebutnya ya kan? DX pangkat 2 dikurang DX DY kurung kali Z sama dengan cos X cos Y. Ini biar dulu ya. Cos X cos 2Y. Kemudian yang pertama kita ambil ruas kanannya 0 supaya homogen menjadi bentuk homogennya yaitu dx kurung kuadrat kurang dx dy kali z sama dengan 0. Nah, ini yang homogen. Nah, z nggak mungkin 0, ini yang 0. Terjemahkan dengan persamaan auxiliary. Di mana dx sama dengan m dan dy sama dengan 1. Jangan lupa, ini always, selalu. Sehingga ini terjemahannya menjadi dx-nya m, jadi m kuadrat kurang m kali 1. Sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan, keluarkan m-nya, tinggal m-1 sama dengan 0. M pertama 0, m kedua, m pertama 0, m kedua adalah 1. Gitu ya.
mempunyai dua akar yang berbeda, different, ya, different. Karena berbeda, maka solusi homogennya adalah F1 Y ditambah M1X ditambah F2 Y ditambah M2X. Sehingga ini adalah F1 Y ditambah 0X ditambah F2 Y ditambah 1X. Atau ini sama dengan yang 0X ini hilang ya. 0X-nya hilang, sehingga F1Y ditambah F2Y tambah X. Memang ada buku lain pakai ini FG. Saya lebih cenderung pakai seragam ya. Yang S1, S2, S3, mau 10 kayak tetap ya kan. Daripada FGH, contoh apa lagi ya? Sudah H apa lagi? Pusing kan jadi mikirnya. Kalau itu urut aja, nomornya urut aja ya. Jadi jawabannya ini F1 tambah F2 kan. Dimana 0X ini hilang kan? 0X ini hilang. Nah, itu adalah baru solusi homogennya. Yang kedua adalah mencari solusi khusus. Gimana mencari solusi khusus? Yaitu ya dx ya ini mencari solusi khususnya dx pangkat 2 dikurang dx kali dy kurung kali z sama dengan ya benar dia yang saya bilang tadi ya, dua cos benar, cos x kali cos y. Nah baru dia buat ini bahwa cos x cos 2y ya, cos 2y bukan cos cos 2y. Nah, ini diubah menjadi setengah kali 2 cos X cos 2Y. Paham maksudnya? Nah, ini sama dengan apa? Setengah kali 2 cos cos. Rumusnya apa? Cos tambah cos. Sudut tambah jumlah, sudut dua selisih. Ini sih enggak? Ini pelajaran trigonometri di SMA atau STM ya. Dapat 2 cos cos adalah cos tambah cos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Nah, sudutnya apa? Jumlah X dan 2Y. X dan 2Y. Jadi X tambah 2Y. Di sini X kurang 2Y. Sudah paham? Ini yang mencari cos kali cos. Nah, baru dari sini jadilah bahwa dx kurung kuadrat dikurang dx kali dy ya dikali z sama dengan setengah kali cos apa? Cos X tambah 2Y ditambah cos X kurang 2Y. Sampai sini jelas? Halo? Ya. Nah, sehingga hati-hati ini ya. Ini banyak jebak-jebakan begini yang memang repot juga sih. Ada dua jadi ya. Di sini ada dua ini ya. Berapa ZK-nya? ZK-nya adalah ya, berapa ZK-nya? ZK-nya adalah seper dx pangkat 2 dikurang dx kali dy dikali dengan ini setengah dari itu kosinus x tambah 2y ditambah kosinus x kurang 2y. Nah ini beda sama ini ya. Beda kan? Berarti A dan B-nya A-nya sama, B-nya beda. Di sini A-nya berapa? A-nya di sini A-nya 1, B-nya 2. Di sini A-nya
1, tapi B-nya min 2. Hati-hati. Ya, beda ya. A-nya 1, B-nya ada yang plus 2, ada yang min 2. Berarti ini terpisah cari itu ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu enggak? Halo? Satu Anda ikut yang lalu ya, yang baik satu dan dua. Kedua udah masuk kita ya? Enggak ya? Enggak juga. Masih online ya. Susah belajarnya. Ya. Tatap muka seperti lebih enak, bisa tanya jelas ya. Oke. Baik, kalau sudah kita coba menjabarkan dulu di mana kalau ya ini kita namakanlah. Ya, ini kita namakan ini A1, B1. Ini adalah A2, B2 untuk membedakan. Ya, namakanlah A1, B1, A2, B2. Nah, sekarang kita coba mencari nilai-nilai yang dari apa? dx kuadrat, dx dy kuadrat. Nah, kita ambil dulu. A1 sama dengan 1. A1 sama dengan 1, B1 sama dengan 2. Nah, di sini kita cari berapa dx kuadratnya? Dx kuadrat adalah min A1 pangkat 2. Benar nggak? Lalu dx kuadrat adalah min A kuadrat. Ya. Dan hanya 1 ya berarti A1 kuadrat. Berarti min dari 1 kuadrat. Berapa hasilnya? Min 1. Terus berapa dx dy-nya? Dx dy-nya adalah min AB. Min A1 B1 ya. Min A1 B1. Berarti min A1-nya 1, B1-nya 2. Hasilnya berapa? Min 2. Ya. Demikian enggak dy kuadrat min B1 kuadrat. Berarti min dari 2 pangkat 2. Jadi minnya di luar pangkat 2 ya. Berarti min 4. Oh, enggak ada kuadrat ya, sorry. Kita lihat tadi di sini enggak ada dy kuadrat ya. Jadi tidak guna dicari ya. Halo? Kalau ada harus cari. Jadi kalau mau cari juga enggak apa-apa, ya enggak dipakai. Kalau mau cari enggak apa-apa juga. Cuma enggak dipakai aja. Oke. Demikian juga A2 1 tapi B2-nya min 2. Nah, demikian juga dx pangkat 2 adalah min A2 kuadrat. Berarti min dari 1 kuadrat adalah min 1. Demikian juga dx dy ini ada sama dengan min A2 B2. Min A-nya 1, B-nya min 2. Hasilnya plus 2. Mau cari dy kuadratnya boleh. Dy kuadratnya berapa? Min B2 kuadrat. Min dari min 2 pangkat 2. Berarti min 4. Ya. Nggak terpakai ya. Dy kuadratnya nggak terpakai. Oke. Terus sana ada pertanyaan dulu? Yang online ada yang bertanya nih ya? Ya, di online ini ada nggak ya orang? Oh, banyak sih. Enggak juga, sorry. Yang lainnya yang onsite ada dalamnya juga ya. Iya kan? Yang onsite ada dalamnya juga. Jadi ya susah juga nih. Oke. Nah, baik yang tadi ini kita salin mana tadi? Ini. Jadi ini dipecah menjadi 2 bagian itu ya. Ini boleh fungsinya ada 2 nih, satu yang tambah, satu yang kurang. Ya, ini dipecah jadi baru aja ya. Yaitu ZK sama dengan yang tadi ini boleh dikeluarkan dulu ya ini. Ini setengahnya boleh keluar. Berarti ini adalah setengah dari 1/4 dx pangkat 2 ya nak dikurang dx dy
gitu ya. Dari fungsi, nah fungsinya yang tadi setengah udah keluar. Cos X tambah 2Y dan cos X. Ini apa? Cos X tambah 2Y ditambah cos X kurang 2Y. Jadi fungsinya beda nih, dua fungsi. Nah ini ZK sama dengan setengah, nah, ini dikali seper dx pangkat 2 kurang dx dy dari fungsi kosinus x tambah 2y ditambah seper dx pangkat 2 kurang dx dy dikali kosinus x kurang 2y. Nah gitu. Jadi kita kerjakan masing-masing ya. Nah ini kita masukkan lah. Oh ya ini yang dx1 ya. Ini yang pertama ya. Ini dx1-nya. Kita pusingnya nih. Kode-kodenya banyak banget. Sehingga ZK sama dengan apa? Coba lihat. Yang satu tadi berapa? Yang satu nih dx min 1. Dx dy-nya min 2. Ya. Yuk. Berarti sini adalah setengah kali seper berapa? Dx kuadrat yang pertama adalah min 1, sedang dx dy-nya min 2. Min 1 dan min 2 ya. Jadi sini min 1 kurang min 2. Ya. Dari kosinus X tambah 2Y. Ditambah seper. Nah, yang kedua adalah dx kuadratnya min 1, tapi dx dy-nya plus 2. Ya. Min 1 min dx min, plus 2. Dari kosinus plus 2. Kosinus X kurang 2Y. Dengan ZK sama dengan setengah kali berapa nih? Seper min 1 tambah 2 berapa? Min 1 tambah 2, 2 per 1, 1 ya. Dari kosinus X tambah 2Y. Ini min sepertiga ya. Min 3. Min sepertiga dari kosinus X kurang 2Y. Ya, 2Y. Di sini ada yang mau tanya dulu? Nah, sehingga terdapatlah ZK-nya adalah, nah ini 1 ya. 1 kali setengah kali kosinus X tambah 2Y. Hati-hati, setengah kali 1/2, tapi setengah kali min sepertiga, min 1/6 ya. Min 1/6 dari kosinus X kurang 2Y. Inilah ZK-nya. Ya, ini adalah ZK-nya. Sehingga terdapat Z, solusi PD, solusi PDE atau PD parsial. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Z adalah Z homogen tambah Z khusus. Z adalah Z homogen ini tadi apa tadi? Mana ya? Yang sebelumnya. Oh. Oh ini F1Y ya tadi ya, F1Y. F1Y ini F1Y tambah F2Y plus X. Jadi sini adalah F1Y tambah F2Y tambah X. Lalu tambah ZK-nya. ZK-nya tadi ini setengah cos. Setengah kosinus X tambah 2Y dikurang 1/6 kosinus X kurang 2Y. Ini solusi. Ini adalah solusi homogennya, ini adalah solusi khususnya. Jelas? Kita gabung dua-duanya.
Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jadi kering. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, silakan. Oh iya ya, saya absen sekarang. Ini kan pas selesai ya. Saya absen sekarang ya. Ya, makasih diingatkan. Saya lupa pasang. Saya pasang alarm udah lupa ya. Malam pagi tadi ingat. Mana tadi? Ini. Oh. Terima kasih saudara Alexander sudah diingatkan. Baik, ini yang K+3 primary attendant. Oke, ini tadi absennya adalah di semuanya. Yang di kelasnya siapa ya? Sudah. Jadi materinya hari ini adalah masih PDE partial differential equation dari non homogen ya. Non homogen. Contoh soal. Contoh soalnya enggak tanggung-tanggung banyaknya ya. Dan yang senior ya udah masuk ya. Hijau udah dua. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Masuk yang ini putuskan dulu. Stop recording.